Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Kembali lagi bersama kita di Serat Nusantara, special edition memperingati Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia 10 November. Dan tadi dibuka dengan Suro Diro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, yang artinya itu segala kejahatan pasti akan lebur atau musnah dengan kebaikan. Karena apa? Penjajah udah banyak menyita dan memberikan penderitaan bagi bangsa kita, dan lebur semua, dan kita bisa merdeka. Wah. Sebenarnya kejadian 10 November itu kan setelah kemerdekaan. Jadi saat kemerdekaan yang diambil momentum pada saat itu, di mana Jepang waktu itu dibom. Hiroshima Nagasaki, kakak adik. Betul. Sehingga ketika kemerdekaan itu sudah diproklamirkan oleh Bung Karno, cuman ada dari sekutu merasa bahwa Jepang itu ditaklukkan oleh sekutu. Jadi diambil alih gitu ya? Iya, diserahkan kepada Belanda. Tanpa konfirmasi bahasanya zaman sekarang, sehingga Belanda dengan berani menancapkan bendera pada tanggal 10 November. Iya, Hotel Yamato, Surabaya. Hotel Yamato, sehingga masyarakat Surabaya Pemberontak dan gitu. juga karena lantangnya Bung Tomo, dan dia juga seorang yang mediasi, moderator gitu, yang juga menguasai siaran radio seluruh, pengobar semangat, sehingga seluruh rakyat Indonesia bergerak dari Hmm. Cirebon semua menuju Jawa Tengah. Iya. Sampai Surabaya, Membantu. puncaknya. Iya, terbakar pada saat itu. Tapi api semangatnya. Di sejarah ya, pertempuran paling dahsyat itu memang di Surabaya, karena ada pasukan Inggris kalau nggak salah, itu gabungan namanya KNIL kalau nggak salah ya, dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Itu tadi kan kesalahan dari sekutu. Benar-benar. Jadi Jepang merasa sudah ditaklukkan, maka diserahkan kepada Belanda waktu itu, sehingga Belanda dengan arogan berani menancapkan benderanya dia. Seolah-olah dia udah megang Kekuasaan kembali gitu. Dan kita yang sudah memerdekakan pada saat itu tidak terima, sehingga Bung Tomo menggelegar, membangkitkan api semangat kemerdekaan tadi, membara. Terjadilah perang 10 November. Di balik itu semua kan ada kisah menarik tentunya. Iya, heroik. Kenapa di 10 November ini Indonesia bisa kembali merebut Betul. kemerdekaannya? Banyak kejadian-kejadian yang disebutnya juga fenomena kan. Nggak logis. Nggak logis. Indonesia yang belum siap dengan persenjataannya Bener. mampu gitu melawan Tank, senapan mesin ya kan. Makanya ada kejadian di Malabi sendiri kan. Itu juga yang membuat jadi proses peperangan berikutnya di bulan. Itu tewas ternyata AWS Malabi. Iya, di situ. ya artinya itu juga sebuah keajaiban yang menurut saya, ketika dia mau melemparkan anak buahnya granat, malah membuat
Malabi sendiri meninggal. Meledak. Itu kan aneh. Ada sebuah kekuasaan yang disebutnya di luar nalar tadi. Gitu. Iya. Makanya di edisi ini di Serat Nusantara kita coba Mengupas. Iya, artinya menjadikan wacana bahwa kemerdekaan itu betul-betul adalah sebuah perjuangan yang diridhoi, gitu kan. Atas berkat rahmat Allah yang Makanya Maha Kuasa. Bung Karno menuliskan proklamasi itu dasarnya luar biasa. Benar-benar. Dengan atas rahmat Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semua dengan karena ini. kekuasaan ya. Benar. Karena peralatan kita, Waduh. kita kalah canggih kan. Tidak logis sama sekali, bambu runcing, lawannya senapan. Apalagi mendengar fenomena semangatnya daya tempur ini dengan apa ya, kesaktian orang pemimpin zaman dahulu, pahlawan. Salah satunya nih ada Kiai Abbas kalau nggak salah dari pesantren Buntet Cirebon. Di salah satu artikel sejarah mengatakan si Bapak Kiai Abbas ini memimpin perang menggunakan bangkia. Tahu nggak bangkia? Bangkia itu sendal dari kayu. Ya memang ciri santri pada saat itu sarungan, bakyak, tasbih. Oh iya benar. Kalaupun ada bambu. Nah itu artinya ketika mereka melawan pada saat riuhnya, Benar. darah-darah semangat bangsa ini yang dipicu pada saat itu karena untuk memulainya Belanda tadi menancapkan benderanya, itu membuat semangat dan tauhidnya itu muncul. Berarti ada daya kekuatan yang lebih Kekuatan besar diri ya? itu tadi yang mereka dalam pesantren itu kan Benar-benar. dengan meditasi zikirnya dia mengkaji ilmu laduninya. Nah saat itulah Laduni dibuktikan. ya? Iya. Laduni itu ilmu seperti apa? Ya artinya karomah atau makrifat yang mereka dalami dalam proses pembelajaran beragama pada saat itu. Memang berbeda kan. Ada banyak yang bisa menguasai seperti itu. Ya, bukan Banyak. dia Salah bisa. satu di Jakarta seperti antara Bekasi Karawang Bekasi itu kan juga Kiai Nur Ali. Oh, kayak Iya. Jangankan bom saat itu nggak ada, tapi dengan rahmat tadi buah mengkudu bisa menjadi bom. Nah begitu juga. Kayak granat tuh bentuknya mengkudu tuh ya kan? Ya artinya dengan kekuasaan makrifat ya kan, keteguhan hati meminta dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya menjadi bom. Itu sama ketika Kiai Abbas tadi. Tasbihnya sendiri pun itu menjadi sebuah senjata gitu yang melebihi dahsyat dari bom. Nah itulah kekuasaan karena di luar dari logika manusia karena ada tangan yang lebih berkuasa. Bener. Dan memang hukum di semesta ini kan memang segala kejahatan itu memang lebur. Betul. Dengan kebaikan ya kan. Nah, jiwa yang luar biasa pada saat itu terbakar, ya kan, sehingga kekuatan orang yang diberikan makrifat pada zaman tahun-tahun pahlawan itu, Bener. itu menjadikan bukti nyata bahwa kekuatan makrifat itu ada. Bener. Itu yang bisa menumbuhkan Betul. semangat ini ya. Berkobar. Nah, memang Saat itu ya. 10 November ini sebagai Hari Pahlawan itu ditetapkan pada Kepres. Oh, keputusan Tahun 5 iya keputusan presiden dinyatakan bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, sehingga apa? Pada saat tanggal 10 November itu mereka berjuang nggak merasa sebagai pahlawan. Makanya yang lucu sekarang orang masih hidup udah ngaku pahlawan kesiangan. Karena pahlawan itu ketika mereka memang sudah berbuat. Terkadang ketika sampai mati baru tahu bahwa keluarga dia adalah pahlawan. Bener Gitu. sekali. Jadi pahlawan yang kita kenang ini memang pada saat itu berjuang, tidak mencari Kata-kata pahlawan ya. kata-kata pahlawan. Memang demi nusa dan bangsa. Betul lah. Mudah-mudahan pada semangat 10 November ini para pemimpin kita berjuang buat bangsa kita. Benar. Bukan untuk dianggap sebagai pemimpin gitu kan. Nanti kalau beliau-beliau sudah tidak ada, betul nggak dia layak sebagai pemimpin yang baik di Indonesia. Benar Dan itu sekali. baik pemimpin daerah sampai tingkat yang paling tertinggi. Benar. Ini yang laku pahlawan yang disebut tadi. Benar. Makanya jarak antara ketika terjadi peperangan tadi dan dinyatakan sebagai pahlawan itu jeda waktunya cukup jauh. Ya. Jangan sampai jadi pahlawan kesiangan.
belum apa-apa udah ngaku pahlawan kan Iya. gitu. Padahal lagi kerja, lagi lagi berjuang kan. berjuang, benar. Jadi itu fenomena yang memang nggak jauh di Benar. tanah Nusantara ini dari turun temurun, ya kan, dari Benar. zaman kerajaan dengan segala dikdayanya, segala kemarifatannya itu dimunculkan. Memang jarang terkuak. Yang terkuak pada sejarah 10 November kan Bung Tomo. Bung Tomo. Tetapi orang-orang yang tadi memiliki kemarifatan memang sedikit yang tahu, Sedikit. bukan tidak ada. Tapi memang salah satu orator yang sangat kuat yang menggetarkan rakyat Indonesia Yang untuk paling bergerak berpengaruh saat itu ya, adalah Bung Bung Tomo. Tomo. Gitu. Dan jangan salah, mungkin pemirsa juga banyak yang belum mengetahui akhirnya dari Bung Tomo sendiri. Beliau meninggal di Tanah Suci. Tapi itulah akhir dari sebuah orang baik, berakhir dengan yang baik. Benar Gitu. sekali. Ya, kita doakan mudah-mudahan di hari 10 November ini para pejuang memang adalah layak yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih luar Dan biasa. yang patut dicontoh juga zaman dahulu itu memang berjuang udah bener-bener jihad tauhid ya, maksudnya nggak memikirkan apa-apa ya, maksudnya nggak ada pikiran korupsi segala macam ya kan? Betul. Demi anak cucu menikmati Iya. tanah Nusantara ini merdeka ya kan. Betul. Jihad tapi nggak jahat. Nah itu Karena buat bangsa, makanya jangan Dan jihad itu tapi juga jahat kan. kompak semua ya, Betul. bisa satu untuk memerdekakan bangsa ini. Ini juga mungkin mengingatkan juga untuk generasi muda ya, benar sekali, kita jangan takut kalah bersaing dengan bangsa asing. benar sekali. Iya. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa Nah, cocok melewati itu. Karena terkadang ketika pada saat ini banyak orang sudah takut dengan dunia luar. Iya. Wah. Padahal Indonesia adalah salah satu jiwa-jiwa yang memiliki karakter building yang kuat. Patriotik Iya, tinggi. betul. Makanya kenapa dari zaman penjajahan sampai sekarang ini yang perlu diingat nih. Yang terjadi adalah Indonesia sebetulnya ada ditakuti. Ya. Kenapa ditakuti? Gitu kan? Karena kalau sudah masuk pada jiwa dan raganya Indonesia luar biasa. Wah. Makanya salah satu yang membuat Indonesia bisa dihancurkan adalah dengan adu domba sampai saat ini. Makanya ketika mudah-mudahan di Hari Pahlawan ini kita betul-betul bisa menjadi satu sosok dari beragam suku, ya kan, beragam budaya. Agama Kita adalah Indonesia. Dan ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Ngomong-ngomong 10 November ini apakah tanggal yang sakral? Ki? 10 November sebetulnya adalah memang nilai waktu yang tepat ketika munculnya sebuah gerakan untuk membela tanah air, karena ibaratnya masyarakat merasa tertantang pada saat itu ketika Belanda terlalu berani. Ketika kita sudah menyatakan kemerdekaan, kok berani-beraninya menancapkan tiang tadi gitu loh. Itu yang menjadi momentum. Tetapi Wani-waninya nilai ya, tadi, coba nilai ya. 10 November itu melalui Kepres tadi untuk kita mengenang jasa-jasanya para pahlawan. Tapi Ki, kita kan udah merdeka ya sebenarnya tanggal 17 Agustus Iya. 1945. Benar. Tapi kenapa masih ada penjajahan ya, Ki, di Nah, itu. Indonesia? Ki? Nah ini artinya sekutu merasa bahwa kemerdekaan waktu itu adalah karena sekutu, karena dia mengebom Jepang tadi kan, Hiroshima, sehingga Jepang takluk pada sekutu, sehingga sekutu tadi masih mempunyai hak merasanya. Padahal Indonesia pada saat itu kesempatan yang cerdas sekali ya pada waktu itu. Saya anggap Bung Karno dan kaum muda waktu itu beserta kaum tua untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus pada waktu itu. Tetapi kenyataannya bahwa sekutu tadi masih belum puas bahwa itu adalah kemerdekaan, karena sekutu adalah yang menaklukkan Jepang tadi. Nah, makanya sekutu memberikan hak kepada Belanda menyerahkan lagi. Semua tentara Jepang dilucuti itu sama sekutu kan, senjata, baik pun amunisi dan sebagainya. Nah, kesalahan yang terjadi adalah yang memicu ketika semangat membara terjadi seperti peperangan yang luar biasa tadi, karena kita dipicu pada waktu itu. Dipicu apa?
ya saat pengibaran bendera Belanda tadi. Wah, iya. Itu yang membuat terpicu gitu loh. Nah, sehingga semangat membara yang dimotori dengan orator yang kebetulan pada saat itu media sosialnya adalah siaran radio kan. RRI. Bung Tomo itu mampu membakar semangat sehingga dari Cirebon, dari Jakarta semua bersatu untuk melawan sekutu tadi yang salah satunya Belanda. Dan itu masih terus berlanjut. Agresi militer Terus juga, karena sekutu juga tidak ambil diam gitu loh bahwa ini bukan kemerdekaan kamu kan begitu ya kan. Nah itulah yang terjadi perang beberapa agresi gitu. Tapi besarnya sebuah semangat dan peperangan yang terjadi pada tanggal 10 November itulah yang dinilai oleh pemimpin berikutnya menjadi tolak ukur Hari Pahlawan, karena semua bisa tergerak untuk memerdekakan Indonesia dengan perang. Bukan sekedar membacakan proklamasi. Di situ 10 November kejadian yang luar biasa gitu loh. Makanya saat inilah anak bangsa ya melihat dari nilai 10 November itu bisa menjadi cerminan untuk kondisi ke depan saat ini yang sebenarnya yang kita lihat ini sudah menurun nilai semangat patriotiknya ya ada semua semangat ujung-ujungnya main HP, rebahan ya apalagi sampai di tingkat pemimpin kan gitu. Ujung-ujungnya duit, segala sesuatu yang diciptakan bukan karena kemaslahatan kan gitu. Kalau dilihat kan udah nggak ada penjajahan lagi. Tapi yang terlihat malah seolah-olah bangsa sendiri menjajah bangsa sendiri. Sebetulnya kita masih dijajah. Politisi ya. Oh iya. Sebenarnya kita masih dijajah. Dijajah dengan apa? Tadi konsep penjajahan yang sampai sekarang masih berlaku, yang khawatir Indonesia bersatu. Apa tuh? Iya, memecah belah dengan mengadu domba. Nah, makanya kalau pada saat ini kita meyakini dengan sebuah nilai-nilai perjuangan, kita semua sama satu untuk maju Indonesia. Nah, kalau dulu kan yang berperan penting itu kan radio ya. Sekarang media sosial. Sosial media. Inilah radio kan bisa di tracing tuh dari mana sumbernya nih. Kalau sekarang banyak yang awu-awu, hoak ya. Makin banyak ya di pernikahannya. Pernah mengutip dari Pak Karno kan, kalau jadi perjuanganku itu lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi suatu saat akan lebih berat karena akan melawan dari bangsa sendiri. Iya itu. Artinya ini sebagai pelajaran pesan dari tokoh bangsa kita bahwa kita harus bersatu. Benar ya, dengan nilai-nilai tadi. Makanya pendidikan sejarah ya mudah-mudahan juga di kurikulum ya. Pendidikan tuh poin yang sangat besar yang harus sebetulnya menjadi tolak ukur dan dasar pendidikan anak bangsa. Ini yang mungkin ada yang dianggap sepele tentang sejarah. Nah, ya kan? Sebenarnya ya. Besarnya negara juga karena besarnya bangsa nilai untuk sejarah. Nilai sejarah. Ya mudah-mudahan searah beriring. Ya mudah-mudahan setelah video kita tayang semangat 10 November ini bisa menggelora juga menjadi bahan perhatian buat pemerintah. Benar sekali lagi nih karena mudah-mudahan pelajaran sejarah lebih kuat lagi baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah. Benar. Istilahnya apa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Demikian dari kita pembahasan untuk spesial 10 November ini. Hari Pahlawan. Saya Eldo. Saya Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.